Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Baru yang mungkin ada yang baru bergabung teman-teman, saya persilakan untuk subscribe channel Hantara Pusaka agar tetap selalu eksis dalam sebuah diskusi, edukasi, dan penyampaian sebagai penikmat keris di Nusantara ini, sehingga channel ini tetap eksis teman-teman, eksis sampai nanti dan tetap terus berkarya. Dengan Anda mensubscribe akan membantu channel ini semakin berkarya, membahas semuanya tentang pusaka-pusaka. Oke teman-teman sekalian, di depan Anda ini adalah sebuah keris berdapur lurus, ya, jadi berdapur lurus. Warangganya adalah warangga Ladrang Surakarta. Tidak ada garnisnya teman-teman, tapi yang jelas meskipun tampilan seperti ini sudah tampak dan layak untuk dijadikan koleksi, dipajang di dinding kamar, mungkin di dinding rumah, ditambahi blawong, maka akan tampil semakin menawan ketika dipandang seorang. Wah, ini sama tamu itu, ini benar-benar orang nih yang mewarisi budaya beneran nih. Nah, itu terkesan amat bagus nanti, sehingga kita diberi stempel sama orang itu sebagai pelestari budaya. Oke teman-teman sekalian, ayo kita lihat seperti apa isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan sangar teman-teman, sangar. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini teman-teman sekalian ya, gagah sekali dan sangat-sangat gagah sekali ya. Keseluruhan wilayah pada sorsoran gonjo ataupun paksi itu terlampau cukup baik ketebalannya teman-teman. Panjang sekitar 35 cm dengan ricikan sebagai berikut, yaitu kembang kacang pokok. Ini adalah kembang kacang pokok teman-teman. Ada jalen dan juga ada lambe gajah. Ada picetan, tikel alis, dan ada greneng. Sehingga dengan ricikan sedemikian rupa disebut dengan dapur Mundarang. Pamor dengan tampilan grafis seperti ini disebut ngulit semongko. Namun ada beberapa sebagian grafik pada wilayahnya itu cukup korosif ya, berkurang, namun tidak mengurangi dari kesan kegagahan dari keris ini teman-teman. Oke, saya akan sedikit menceritakan bagaimana filosofi dari keris Mundarang ini. Jadi Mundarang itu ada pula yang menyebutnya sebagai mendarang. Itu kalau orang kuno itu nyebutnya mendarang teman-teman. Ya, dan jadi di Serat Centini itu ada, dalam kitab Serat Centini namanya mendarang. Bahkan kalau di Surat Centini itu disebut menjarang teman-teman. Jadi pakai J penyebutannya, itu menjarang. Keris ini itu salah satu bentuk keris yang lurus ya, dengan ricikan sebagai yang saya sebutkan tadi teman-teman. Kalau menurut mitos ini ya, pada Serat Centini disebutkan menurut mitosnya atau dongeng pada masyarakat dulu, dapur Mundarang itu bersama dengan keris-keris lainnya seperti Panimbal, Jaruman, Sepokal, Nogososro, Sabu Inten, dan Buto Ijo, dan Anoman itu pertama kali dibabar oleh 800 empu yang dikenal dengan sebutan Empu Domas teman-teman, atas pramakarsa Prabu Brawijaya Wekasan.
Jadi pada tahun Jawa 1381 perkiraannya. Keris Mundarang ini itu tergolong pula dapur keris yang cukup langka di kalangan perkerisan Nusantara ini, teman-teman. Ya. Coba Anda perhatikan, meskipun ricikan itu sepertinya kayaknya sederhana, namun dari segi pembuatannya itu sangat-sangat rumit, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, mundarang secara harfiah itu merupakan sejenis pemukul, ya. Jadi pemukul yang besar di bagian ujungnya itu kayak godo rujak polo, teman-teman. Jadi senjata yang digunakan oleh tokoh dulu yaitu Bima. Jadi seperti yang terlihat pada arca-arca biasanya, ya. Biasanya pada arca-arca atau kupolo atau reco pentung, teman-teman. Jadi berbeda dengan senjata perang modern pada saat ini yang didesain untuk membunuh semanusiawi mungkin dan memastikan kematiannya datang dengan cepat tanpa rasa sakit. Itu kalau senjata-senjata dulu, teman-teman. Itulah senjata pembunuh godo atau rujak polo, ya. Reco pentung sebutannya juga seperti itu. Mundarang sama artinya dengan reco pentung tadi. Jadi dalam segi teknis untuk membunuh lawan itu langsung meninggal. Itu teknik yang digunakan oleh para pembuat senjata terdahulu. Jadi dari segi pembunuhan itu sangat manusiawi, jadi cepat matinya, jadi tidak menyiksa, teman-teman. Itu yang dimaksud. Teman-teman sekalian, secara makna godo itu, ya, atau mundarang itu melambangkan sebuah keperkasaan dalam filosofinya. Keperkasaan dan ketangguhan serta kebijakan yang dimaknai bahwa yang memegangnya atau yang memiliki keris mundarang adalah orang-orang yang tangguh serta bijaksana. Bijak dalam segala sesuatu untuk menghadapi sebuah kehidupan. Tak gentar dan tidak pernah takut, dan kuat dalam menghadapi segala rintangan yang dihadapi. Bagi pemiliknya, mundarang adalah simbol sebagai penegak tertib hukum, teman-teman sekalian. Di dalam sejarahnya, dalam babat Pajajaran dumugi Demak, teman-teman, yaitu anonim sekitar 1865. Jadi kisah mengenai keris mundarang sedikit dituliskan dulunya bersamaan dengan keris Kalamunyang, teman-teman. Jadi pernah ditulis pada babat Pajajaran dumugi Demak juga. Itulah bagaimana kasekten kehebatan dari keris atau filosofi dari keris mundarang ini. Pada intinya suatu kebijaksanaan. Peruntukannya adalah suatu kebijaksanaan untuk kewibawaan seseorang dan sangat pantas untuk didapatkan pada satu pimpinan, seorang yang memimpin dari perusahaan, seorang aparat. Ini cocok untuk menjadi ageman atau tayuhan, satu keris tayuhan. Begitulah teman-teman sekalian, satu keris yang sangat istimewa, yaitu keris mundarang bertangguh Kartasura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.